Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Konten ini disarikan oleh Arif Rahman Khalid di Pustaka Buya Hamka sebagai sebuah pencerahan terkait hal-hal yang dilarang dalam transaksi ekonomi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Zaman semakin maju, dan kebutuhan ekonomi masyarakat pun semakin meningkat. Memang setiap orang dituntut usaha dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang dengan begitu banyaknya kebutuhan dan gaji atau upah yang didapat sangat pas-pasan kebutuhan pun tidak tercukupi. Hukum rentenir dalam Islam dalilnya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi atau menutupi kekurangan tersebut seperti meminjam uang ke bank misalnya. Bagi orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan, mudah saja untuk melakukan pinjaman ke bank. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya di daerah pedesaan? Jalan yang akan mereka pilih satu-satunya mungkin dengan meminjam uang kepada seorang rentenir. Sebelum memutuskan untuk meminjam, alangkah baiknya mengetahui hukum riba dalam Islam terlebih dahulu agar Anda bisa berpikir ulang. Berdasarkan sedikit pemaparan di atas, maka dalam konten kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai hukum rentenir dalam Islam. Selain itu Anda juga wajib tahu cara menghindari riba. Untuk selengkapnya, silahkan simak penjelasan mengenai rentenir di bawah ini. Pengertian rentenir. Menurut Wikipedia, rentenir atau sering juga disebut tengkulak, terutama di pedesaan, merupakan orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi. Pinjaman melalui rentenir tidak diberikan melalui badan resmi seperti bank. Dan apabila si peminjam tidak mampu membayar, maka sang rentenir akan mengirimkan bodyguardnya untuk menagih dengan mempermalukan si peminjam, bahkan memukuli atau menganiayanya. Rentenir dalam pandangan Islam. Pada zaman yang semakin modern ini, yang diherankan justru praktek-praktek renten atau riba malah semakin marak. Bagaimana tidak? Dapat dilihat dari begitu banyaknya korban yang berjatuhan karena praktek rentenir tersebut. Dampak negatif dari praktek rentenir ini begitu banyak dan sangat membahayakan. Untuk itu Islam menghimbau umatnya untuk berwaspada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas sangat melarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan, mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan, penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Bahkan tentang dosa riba ini pun tidak tanggung-tanggung.
Rasulullah menetapkan dengan tegas dosa dan bahaya riba tidak ada bedanya dengan dosa membunuh manusia karena dengan menjalankan riba maka akan menyebabkan adanya kerusakan dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah, jauhilah olehmu 7 perkara yang merusak. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja 7 perkara itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa dengan tidak ada alasan hak-hak, memakan hasil riba, memakan harta anak yatim, lari dari ajang pertempuran melawan musuh agama dan menuduh berbuat zina wanita-wanita mukmin yang terpelihara kehormatannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pengertian riba atau renten. Menurut bahasa, riba dapat diartikan ke dalam beberapa definisi. Karena pada dasarnya pengertian riba menurut Islam sendiri di masyarakat lebih dikenal dengan renten. Berikut ini pengertiannya, menambah. Karena menambahkan sesuatu yang telah dipinjamkan atau dihutangkan merupakan salah satu perbuatan dari riba. Mengembangkan. Karena salah satu unsur riba juga yaitu dengan membungakan uang atau benda atas yang dihutangkan atau yang dipinjamkannya kepada orang lain. Melebihkan. Karena praktek riba juga harus melebihkan uang atas yang dipinjamkannya ketika melunasinya. Adapun menurut para ahli, riba dapat didefinisikan sebagai berikut, menurut Syekh Abduh. Riba merupakan penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, uangnya. Karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang ditentukan. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud riba ialah menolong atau membantu, namun mencari keuntungan di balik pertolongan tersebut bahkan mencekik dan menghisap darah. Beberapa tafsir Al-Quran mengenai riba. Tafsir yang pertama mengenai riba yaitu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130. Arti dari ayat tersebut yaitu, hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Tafsir yang kedua berada dalam surat An-Nisa ayat 160-161. Arti dari ayat tersebut yaitu, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang didahuluinya, dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran Surah An-Nisa ayat 160-161. Tafsir yang ketiga ada pada surat Ar-Rum ayat 39. Arti dari ayat ini adalah, dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah. Maka, yang berbuat demikian, itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Tafsir yang terakhir ada pada surat Al-Baqarah ayat 275-279. Arti dari ayat tersebut yakni orang-orang yang makan, mengambil, riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan, penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 hingga ayat 279. Dalil-dalil haramnya jika memakan hasil riba. Berikut dalil tentang haramnya seseorang menggunakan uang hasil riba, antara lain dosa seorang rentenir atau yang memakan hasil riba. Dosanya lebih buruk dibandingkan dosa seorang pezina sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Bahkan dapat dikatakan dosa memakan hasil riba bagaikan dosa orang yang telah menzinai orang tua, ibu kandungnya sendiri sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri.
Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dengan maraknya riba, maka secara tidak langsung itu merupakan suatu pernyataan dari suatu kaum bahwa mereka mendapatkan hak dan layak diazab oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab Allah. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Dampak dari perbuatan riba. Dari macam-macam riba yang ada di masyarakat pada umumnya dan beredar luas, dampak yang ditimbulkan ialah sangat berbahaya bagi masyarakat serta agama. Pendapat para ahli ekonomi menyatakan bahwa riba dapat menjadi penyebab utama krisis ekonomi karena dengan membayar bunga pinjaman dengan singkat, mendapatkan dosa yang setimpal setara dengan meniduri ibu kandungnya sendiri.